damai dan berkat. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan menyelami kebenaran yang kuat tentang apa artinya membawa urapan yang berbahaya dari Tuhan. Ketika Tuhan meletakkan urapannya atasmu, dunia tidak bisa mengabaikanmu. Kehadiranmu mengguncang fondasi kegelapan, dan bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan akan merasakan sesuatu yang luar biasa darimu. Beberapa akan tertarik kepadamu, mengcari jawaban, kebijaksanaan, dan penyembuhan. Yang lain akan membencimu tanpa alasan. Karena kegelapan di dalam diri, mereka menolak terang yang kamu bawa. Pikirkan tentang para nabi zaman dahulu, pria dan wanita yang berjalan dalam kuasa ilahi. Mereka tidak mencari ketenaran, namun raja-raja meminta nasihat mereka. Mereka tidak mengejar pengaruh. Namun kata-kata, mereka mengguncang bangsa. Ketika kamu diurapi dengan berbahaya, kamu tidak perlu berjuang untuk diakui. Urapanmu menuntut perhatian. Kemanapun kamu pergi, suasana berubah. Kegelapan lari, benteng-benteng runtuh, dan hati-hati tersentuh. Tapi mari kita jelaskan urapan ini datang dengan harga. Musuh tidak akan diam saja sementara kamu berjalan dalam kuasa seperti itu. Pertempuran akan muncul, seringkali dari tempat yang paling tidak terduga. Teman bisa menjadi musuh. Pintu-pintu mungkin tertutup, sebelum pintu lain terbuka secara ajaib. Kamu akan melewati musim-musim di mana kamu merasa terisolasi, disalahpahami, atau bahkan diserang. Tapi dengarkan ini, kamu tidak pernah sendirian. Tuhan yang sama yang mengurapimu adalah Dia yang akan menopangmu. Ketika kamu membawa urapan berbahaya dari Tuhan, kamu tidak bisa disembunyikan. Dunia melihatnya, neraka takut padanya, dan surga telah menyatakannya. Membawa urapan ini membuatmu menjadi sasaran. Musuh tidak membuang-buang waktu untuk orang-orang percaya yang suam-suam kuku atau Kristen yang pasif. Ia mengejar mereka yang mengancam kerajaannya. Jika kamu benar-benar diurapi oleh Tuhan, bersiaplah menghadapi peperangan rohani yang intens, tidak biasa, dan terkadang tak kenal lelah. Ini bukan hanya pergumulan biasa dalam hidup. Ini adalah pertempuran melawan kekuatan-kekuatan yang tak terlihat oleh mata manusia. Pikiranmu akan diserang dengan keraguan, ketakutan, dan keputusasaan. Orang-orang akan bangkit melawanmu secara tak terduga. Dan situasi yang tampak normal di permukaan akan berubah menjadi medan pertempuran rohani. Mengapa? Karena urapan yang kamu bawa berbahaya. Berbahaya bagi kerajaan kegelapan. Lihatlah kitab suci. Ketika Daud diurapi, ia tidak lagi hanya seorang gembala muda. Ia menjadi sasaran. Sebelum urapannya, tak ada yang memperhatikannya. Tetapi begitu tangan Tuhan ada padanya, Saul berusaha membunuhnya. Sebelum Yesus memulai pelayanan publiknya, ia menahan godaan selama 40 hari di padang gurun, di mana musuh berusaha menghancurkannya sebelum ia bisa menjalankan misinya sepenuhnya. Hal yang sama berlaku untukmu. Pertempuran yang kamu hadapi bukanlah kebetulan. Penolakan bukanlah kecelakaan. Musuh melihat panggilan dalam hidupmu, meskipun orang lain belum mengenalinya. Pertempuranmu adalah bukti dari beratnya urapanmu. Tapi inilah kabar baiknya, jika musuh melawanmu, itu berarti ia takut pada apa yang kamu ditakdirkan untuk lakukan. Doa bukanlah pilihan bagi mereka yang diurapi dengan berbahaya, itu adalah keharusan. Kamu tidak memenangkan pertempuran ini dengan kekuatan manusia, tetapi dengan tetap berakar dalam kehadiran Tuhan. Musuh mungkin menyerangmu, tetapi ia tidak bisa mengalahkanmu, karena yang mengurapimu adalah Dia yang berjuang untukmu. Ketika peperangan semakin sengit, jangan kehilangan harapan. Ketika serangan datang dari tempat yang tak terduga, tetaplah teguh. Pertempuran adalah bukti urapanmu, dan Tuhan yang memanggilmu akan memberimu kemenangan. Ketika kamu diurapi dengan berbahaya, reaksi orang terhadapmu akan terpolarisasi. Mereka akan sangat mencintaimu atau menolakmu dengan keras, tidak ada jalan tengah. Kamu membawa aroma yang menarik beberapa orang dan menolak yang lain. Bukan karena kepribadian atau tindakanmu, tetapi karena urapan dalam hidupmu. Roh Tuhan di dalam dirimu menyingkap roh-roh dalam diri orang lain. Mereka yang haus akan Tuhan akan tertarik kepadamu, merasakan sesuatu yang kuat.
sementara mereka yang hidup dalam kegelapan akan menentangmu. Seringkali, tanpa memahami mengapa, perhatikan kehidupan Yesus, yang membawa urapan terbesar yang pernah dilihat dunia. Orang-orang yang hancur dan putus asa berlari kepadanya, tetapi para Farisi dan pemimpin agama membencinya. Mereka merencanakan melawannya, karena kehadirannya menghakimi mereka. Hal yang sama akan terjadi padamu. Beberapa orang akan merayakan urapanmu, menghormatinya, dan diberkati olehnya. Sementara yang lain akan mencoba membungkammu, mendiskreditkanmu, atau memalingkan orang lain dari dirimu. Kamu mungkin kehilangan persahabatan, dikhianati oleh mereka yang pernah kamu percayai, atau mendapati dirimu bertanya, apa yang salah saya lakukan? Tapi ingatlah, ini bukan tentangmu. Ini tentang apa yang kamu bawa. Urapan membuatmu menonjol, dan tidak semua orang akan nyaman dengan itu. Beberapa orang akan salah memahami api dalam dirimu. Yang lain akan iri pada kemurahan yang kamu terima. Dan beberapa akan menentangmu, hanya karena mereka menentang Tuhan sendiri. Tapi kamu tidak bisa meredupkan terangmu untuk menyenangkan orang lain, atau membungkam kebenaranmu demi menjaga kedamaian. Kamu tidak dipanggil untuk disukai. Kamu dipanggil untuk diurapi dengan berbahaya. Tetaplah teguh, cintai mereka yang mendukungmu. Doakan mereka yang menentangmu. Dan jangan pernah lupa, jika dunia menolak Yesus, mereka juga akan menolakmu. Namun pada akhirnya, urapan akan selalu berbicara untuk dirinya sendiri. Ketika kamu diurapi dengan berbahaya, pintu-pintu akan terbuka tanpa kamu mengetuknya. Peluang akan menemukanmu tanpa kamu mengejarnya. Orang-orang akan melintasi jalanmu dengan cara yang tidak pernah kamu duga. Ini adalah kuasa kemurahan ilahi. Urapan Tuhan tidak mengharuskanmu memaksakan jalanmu, Dia yang membuka jalan untukmu. Di mana orang lain berjuang, kamu akan melangkah dengan mudah. Di mana orang lain melihat hambatan, kamu akan melihat terobosan. Lihatlah kisah Yusuf dikhianati, dijual sebagai budak, dan dipenjara. Namun urapannya mengangkatnya dari lubang ke istana. Ia tidak berkampanye untuk posisi di istana Firaun atau memanipulasi untuk mendapatkan kemurahan. Urapan Tuhan menciptakan perjumpaan ilahi yang tidak bisa dihentikan siapapun. Inilah realitas urapan yang berbahaya. Tuhan akan menghubungkanmu dengan orang-orang yang tepat pada waktu yang tepat. Kamu akan menemukan dirimu di tempat-tempat di mana kualifikasimu tidak sesuai. Tetapi urapanmu ya, pintu-pintu akan terbuka tanpa penjelasan. Karena ini bukan tentangmu. Ini tentang apa yang Tuhan tanamkan di dalam dirimu. Tapi berhati-hatilah, tidak setiap pintu yang terbuka berasal dari Tuhan. Musuh juga membuat jebakan untuk mengalihkan dan menghancurkan. Pembedaan sangat penting. Hanya karena sebuah peluang terlihat menjanjikan bukan berarti itu ilahi. Ketika tangan Tuhan ada padamu, kamu tidak perlu memanipulasi, memohon, atau berkompromi. Kemurahan-Nya akan melakukan apa yang tidak pernah bisa dilakukan oleh usaha manusia. Jadi, jangan mengejar posisi, kejarlah kehadirannya. Jangan berjuang untuk platform, berjuanglah untuk kemurnian. Saksikan bagaimana Tuhan menempatkanmu dengan cara yang tidak bisa dijelaskan atau disangkal oleh siapapun. Ketika kamu diurapi dengan berbahaya, wahyu mengalir tanpa usaha. Kitab suci mengungkapkan kebenaran-kebenaran yang sulit dipahami orang lain. Kamu melihat melampaui permukaan, membedakan misteri-misteri yang tersembunyi dalam firman Tuhan. Ini bukan karena kamu lebih pintar atau lebih terpelajar. Ini adalah Roh Tuhan yang mengajarimu. Yesus berkata dalam Yohanes 16:13, ketika Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dengan urapan, Roh Kudus menjadi gurumu. Sebuah ayat yang telah kamu baca ratusan kali akan tiba-tiba mengungkapkan sesuatu yang baru, kuat, dan mengubah hidup. Wahyu ini bukan hanya untukmu. Ini untuk tugas yang Tuhan berikan padamu. Ketika kamu berbicara, orang-orang akan berkata, "Saya belum pernah mendengarnya dijelaskan seperti itu sebelumnya." Itu karena kamu berbicara dari wahyu ilahi, bukan dari kebijaksanaan manusia. Kata-katamu memiliki bobot mereka, mematahkan rantai, membuka mata,
dan mengubah suasana. Tapi berhati-hatilah wahyu menarik penolakan. Semakin banyak yang Tuhan ungkapkan kepadamu, semakin musuh akan berusaha membungkamu. Yesus berbicara dengan otoritas yang tak tertandingi, dan para pemimpin agama tidak bisa menerimanya. Mereka membaca kitab suci yang sama tetapi kekurangan urapan, sehingga mereka menolaknya. Hal yang sama akan terjadi padamu. Tidak semua orang akan menerima apa yang Tuhan tunjukkan kepadamu. Beberapa akan mempertanyakannya, menentangnya, atau menyerangmu karenanya. Jangan berkecil hati. Jika Tuhan telah mempercayakan wahyu kepadamu, itu karena Ia mempercayaimu untuk membawanya. Tetaplah rendah hati, tetap terbuka untuk belajar, dan tetap berada dalam kehadiran-Nya. Semakin kamu menyerah kepadanya, semakin dalam wahyu itu, dan semakin berbahaya urapanmu. Urapan membawa tanggung jawab yang berat. Ini bukan hanya kuasa, ini adalah beban, panggilan yang menuntut hidupmu, ketaatanmu, dan penyerahanmu. Banyak yang menginginkan manfaat dari urapan mujizat. Pengaruh, pintu terbuka tapi sedikit yang menerima beban yang menyertainya. Semakin besar urapan, semakin besar tanggung jawabnya. Tuhan mempercayakan sesuatu yang suci kepadamu, dan kamu tidak bisa memperlakukannya dengan enteng. Lihatlah Yeremia, yang membawa beban begitu berat sehingga ia pernah menyatakan tidak akan lagi menyebutkan firman Tuhan. Yeremia 29. Tapi ia tidak bisa berhenti, api Tuhan membakar di dalam dirinya. Ketika kamu benar-benar diurapi, kamu tidak bisa lari dari panggilanmu. Bahkan di saat-saat kelelahan atau merasa tidak layak, beratnya tugas itu menarikmu kembali kepada Tuhan. Beban ini membangunkanmu di tengah malam untuk berdoa, menggerakkanmu untuk menangis demi jiwa-jiwa, dan memanggilmu untuk disiplin yang lebih besar karena hidupmu bukan lagi milikmu sendiri. Urapan menuntut pengudusan, pengorbanan, dan ketaatan. Tapi inilah janjinya, kamu tidak membawa beban ini sendirian. Yesus berkata, "Pikulah kuku, karena kuku ringan, dan bebanku tidak berat." Matius 11:20, 9:30. Rahasianya adalah bersandar padanya, Dia yang membawa beban untukmu. Rangkullah tanggung jawab itu, biarkan itu membawamu berlutut, dan percayalah bahwa Tuhan akan memberimu kekuatan untuk menanggungnya. Kehadiranmu saja akan mengubah suasana ketika kamu diurapi dengan berbahaya. Kamu tidak perlu berbicara, orang-orang akan merasakan sesuatu yang berbeda. Beberapa akan tertarik kepadamu, yang lain akan merasa tidak nyaman. Urapan membawa otoritas rohani, tanda surgawi, setan mengenalinya, kegelapan merasakannya, dan kerajaan neraka tahu kamu telah tiba, seperti Yesus, yang kehadirannya menarik orang banyak untuk penyembuhan atau memicu penolakan. Urapanmu akan memancing reaksi. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang menjadi kesal di dekatmu tanpa alasan? Itu karena rohmu mengganggu roh-roh yang mengendalikan mereka. Hidupmu akan ditandai dengan mujizat dan terobosan luar biasa. Apa yang mustahil bagi orang lain akan terjadi dengan mudah dalam hidupmu, bukan karena kekuatanmu, tetapi karena kuasa Tuhan atasmu. Pintu-pintu akan terbuka yang tidak bisa ditutup. Siapapun, sumber daya akan muncul ketika semua tampak hilang. Gunung-gunung akan bergeser, penyembuhan akan mengalir, dan rantai-rantai akan patah, bukan karena siapa kamu, tetapi karena siapa Tuhan di dalam dirimu. Elia, seorang manusia biasa, berdoa, dan api turun dari surga. Ia berbicara, dan hujan berhenti selama 3,5 tahun. Itu bukan usaha manusia, itu adalah urapan. Doa-doamu akan mengubah keadaan, kehadiranmu akan membawa penyelarasan, dan tangan Tuhan atasmu akan memberkati orang-orang di sekitarmu. Tapi mujizat bukan tujuannya. Mereka adalah bukti. Jaga hatimu tetap terpaku pada pemberi mujizat. Tetaplah rendah hati dan fokus pada Yesus. Kata-katamu membawa kuasa. Ketika kamu diurapi dengan berbahaya, ketika kamu berbicara, sesuatu berubah. Kata-katamu bukan sekadar kalimat. Mereka adalah senjata rohani. Di bawah pimpinan Roh Kudus, mereka membawa otoritas ilahi, mengubah situasi, mematahkan rantai,
dan mewujudkan penyembuhan. Elia menghentikan hujan. Yehezkiel menghidupkan tulang-tulang kering. Dan Yesus memerintahkan setan-setan yang gemetar dan melarikan diri semua. Karena kata-kata mereka diurapi, kata-katamu akan menembus hati, menghakimi, menguatkan, atau menyembuhkan. Yesaya 55:11 menjanjikan bahwa firman Tuhan melalui kamu tidak akan kembali kosong. Tapi kuasa ini menuntut tanggung jawab. Kamu tidak bisa berbicara sembarangan atau menggunakan kata-kata untuk mengutuk atau menghancurkan. Jaga mulutmu. Ucapkan hanya apa yang Tuhan pimpin untuk kamu katakan. Dan nyatakan kebenarannya. Dengan berani itu akan mengguncang surga dan menggetarkan bumi. Bersiaplah untuk peperangan rohani yang sengit. Musuh tidak mengganggu yang suam-suam kuku. Ia menargetkan mereka yang mengancam kerajaannya. Semakin dekat kamu dengan Tuhan, semakin kuat penolakannya. Keraguan, ketakutan, kelelahan, dan penentangan akan datang, terkadang dari orang-orang terdekatmu. Ini bukan tanda bahwa kamu berada di jalur yang salah. Ini adalah konfirmasi bahwa kamu membawa sesuatu yang kuat. Yesus menghadapi godaan setan sebelum memulai pelayanannya, bukan saat ia masih anak di Nazaret. Musuh menyerang ketika urapanmu mengancam rencananya, tapi ia tidak memiliki kuasa nyata atas anak-anak Tuhan. Satu-satunya senjatanya adalah penipuan. Ia akan mencoba meyakinkanmu bahwa kamu terlalu lemah, terlalu hangkur, atau tidak layak. Tapi kamu tidak berjuang untuk kemenangan. Kamu berjuang dari kemenangan. Lebih besar, Dia yang ada di dalam kamu, daripada dia yang ada di dunia. 1 Yohanes 4:4. Tetaplah teguh, tetap berdoa, dan jaga matamu tertuju pada Yesus. Musuh akan menyadari bahwa ia memilih orang yang salah untuk ditantang. Hidupmu akan menginspirasi orang lain untuk mencari Tuhan. Kelaparanmu akan kehadirannya, imanmu yang tak tergoyahkan, dan kuasa Tuhan dalam dirimu akan menyalakan api di hati orang-orang di sekitarmu, seperti Musa, yang wajahnya bersinar setelah bertemu Tuhan. Keluaran 34:29. Urapanmu akan terlihat jelas. Orang-orang akan merasakan kehadirannya, menemukan kedamaian, atau mengajukan pertanyaan yang lebih dalam tentang iman. Kamu akan menjadi kesaksian hidup, tetapi urapan bukan untuk ketenaran pribadi. Ini untuk kemuliaan Tuhan. Arahkan orang-orang kepada Yesus, bukan kepada dirimu sendiri. Beberapa akan merasa kesal atau iri pada urapanmu, tetapi jangan biarkan itu meredupkan terangmu. Teruslah bersinar, teruslah mencari Tuhan, dan hidupmu akan menarik orang lain ke dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa. Akan ada musim-musim isolasi bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai persiapan. Musa menghabiskan 40 tahun di padang gurun. Daud bersembunyi di gua-gua, dan Yesus menghadapi 40 hari di padang belantara. Sebelum Tuhan menggunakanmu secara publik, Ia mempersiapkanmu secara pribadi. Isolasi bisa terasa sepi, persahabatan mungkin memudar, dan kamu mungkin merasa dilupakan. Tapi Tuhan sedang menghapus gangguan, menyelaraskanmu dengan takdirmu, dan menarikmu ke dalam keintiman yang lebih dalam dengannya. Di tempat rahasia, kamu memperoleh kekuatan, kebijaksanaan, dan karakter yang dibutuhkan untuk membawa urapan. Musuh akan berbisik bahwa kamu ditinggalkan, tetapi ini adalah persiapan ilahi. Rangkullah, biarkan itu memurnikanmu, dan ketika Tuhan membebaskanmu, kamu akan muncul lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih diurapi dari sebelumnya. Urapan membawa keberanian yang tak tergoyahkan. Ketakutan dan intimidasi kehilangan kendali. Kamu berbicara dan bertindak dengan keyakinan, bukan dalam dirimu sendiri, melainkan dalam Dia yang ada di dalam dirimu. Daud berlari menuju Goliat. Elia menghadapi 450 Nabi Baal. Dan Petrus berkhotbah dengan berani setelah Pentakosta. Urapan menjadikan raksasa-raksasa sebagai peluang dan opini-opini tidak relevan. Amsal 28:1 menyatakan, orang benar berani seperti singa. Keberanian ini, yang berakar pada kerendahan hati, membuat neraka gemetar dan surga bergerak.
Jangan meminta maaf atas api di dalam dirimu. Tetaplah kuat dan berbicaralah ketika Tuhan memimpin. Kelaparanmu akan Tuhan tidak akan pernah pudar. Tidak peduli seberapa banyak kamu mengalami kuasanya, kamu akan selalu menginginkan lebih. Musa, setelah melihat mujizat, masih berseru, "Tunjukkan kemuliaanmu kepadaku." Keluaran 33:18. Kelaparan ini membedakanmu. Sementara yang lain puas dengan iman yang dangkal, kamu akan mencari Tuhan dengan penuh semangat. Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan." Matius 5:6. Semakin kamu mencari, semakin Ia memenuhimu, memicu siklus kemuliaan yang tak pernah berakhir. Masuklah lebih dalam. Carilah Dia seperti belum pernah sebelumnya. Tuhan mencurahkan urapannya kepada mereka yang haus akan Dia. Roh-roh religius akan menentangmu, seringkali lebih daripada dunia. Kritikus terbesar Yesus adalah para Farisi, yang tidak bisa menyangkal mujizatnya, tetapi menolaknya karena ia mengganggu tradisi mereka. Mereka menyebutnya penghujat dan menuduhnya mengusir setan dengan kuasa setan. Matius 12:24. Kamu akan menghadapi kritik serupa disebut terlalu radikal atau ekstrem oleh mereka yang mengaku mengenal Tuhan, tetapi menentang rohnya. Urapan menyingkap agama yang mati, dan itu mengganggu orang-orang. Jangan berdebat atau bertarung dalam daging. Tetaplah fokus, biarkan buahmu berbicara. Dan ketahuilah bahwa tidak ada sistem religius yang bisa menghentikan apa yang telah Tuhan urapi. Jika tanda-tanda ini bergema di dalam dirimu, jangan takut kamu telah dipisahkan untuk kebesaran. Kamu bukan orang biasa. Kamu diurapi dengan berbahaya. Surga mendukungmu, dan neraka memperhatikan. Urapan bukan untuk kemuliaanmu, itu untuk kemuliaan Tuhan. In menuntut pengorbanan, disiplin, dan keintiman dengannya. Tetapi hadiahnya adalah hidup yang mengguncang kegelapan dan membawa surga ke bumi. Jangan mundur, jangan takut pada serangan, dan jangan biarkan penolakan atau isolasi menghentikanmu. Kamu dilahirkan untuk saat ini. Api di dalam dirimu tidak dimaksudkan untuk disembunyikan. Itu dimaksudkan untuk membakar dunia. Tetaplah rendah hati, lapar, dan menyerah. Ketika Tuhan menemukan seseorang yang sepenuhnya menyerah kepadanya, tidak ada batasan untuk apa yang bisa Ia lakukan melalui mereka. Bangkitlah, berjalan dengan berani dalam panggilanmu, dan guncanglah bangsa-bangsa untuk kemuliaan-Nya.